Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li samar-samar tersenyum ketika mendengar Kui Huan dan dengan tenang berkata, satu-satunya hal yang kita miliki bersama adalah kepentingan bisnis rubah iblis. Apalagi yang akan membawamu ke sini? Ketika Kui Huan mendengar ini, dia membuka mulutnya tetapi kehilangan kata-kata. Di sisinya, Senior Wang menghela nafas dan berkata, Junior Han jelas orang yang cerdas. Memang benar ada yang tidak beres dengan rubah awan salju. Kami ingin menjual rubah iblis sesegera mungkin dan langsung menuju ke kota pasar ketika kami berangkat. Tetapi tidak lama setelah kami pergi, saya menjadi agak tidak nyaman dan meminta saudara bela diri Junior Kui membuka tas untuk mengizinkan saya memeriksa rubah. Ternyata, dengan mengatakan itu, Senior Wang berhenti, memperlihatkan ekspresi aneh. Kesal, Kui Huan buru-buru menyelesaikan untuknya. Akibatnya, kami menemukan bahwa rubah iblis entah bagaimana berhasil melarikan diri tanpa jejak. Itu benar-benar tak terduga. Itu menghilang tanpa jejak. Han Li mengerutkan kening seolah-olah dia bertanya-tanya tentang kebenaran di balik kata-kata itu. Ketika Senior Wang melihat ekspresi Han Li, dia mengutuk dalam hati tanpa akhir. Meskipun budidaya Han Li tidak tinggi, ia terampil dalam perbaikan jimat dan memiliki alat sihir yang kuat. Dengan pemikiran itu, kakak Senior Wang telah merencanakan untuk membentuk hubungan dengannya dengan benar. Namun, dia tidak mengantisipasi kejadian yang memalukan terjadi sebelum dia bisa secara resmi menjalin persahabatan. Akan baik-baik saja jika dia kaya. Dia dapat dengan mudah menyelesaikan ini hanya dengan menggunakan batu rohnya sendiri dan meninggalkan kesan yang baik dengan Han Li. Tapi seperti yang terjadi, dia bersama dengan anggota kelompoknya kekurangan batu roh sehingga sangat sulit untuk menenangkan Han Li. Dengan pemikiran itu, saudara Senior Wang dengan paksa mengerahkan dirinya keluar dari kesedihannya dengan mengatakan, saya tahu bahwa masalah ini sulit dipercaya, tetapi itu benar-benar terjadi. Terlepas dari bagaimana dikatakan, Junior secara pribadi menyerahkan rubah iblis kepada kami, tetapi sekarang saya harus bertanggung jawab atas hilangnya. Saya sudah mengirim junior saya untuk menjual Huang Jing untuk membayar batu roh yang kami pinjam dari Anda, dan kami akan segera menyerahkan untuk Anda. Adapun bagian sah dari batu roh junior, kami akan menebusnya sesegera mungkin. Begitu Kui Huan mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia dengan gugup berkata, kakak senior, itu bukan jumlah yang kecil dari batu roh. Bahkan jika kita mengumpulkan semua yang kita miliki, akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mengumpulkan banyak batu roh itu. Ini akan memperlambat kultivasi kita jika kita tidak dapat membeli pil obat apapun selama waktu itu. Kakak senior Wang menggelengkan kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Han Li memotongnya sambil tersenyum, tidak perlu kakak senior menjadi seperti ini. Aku percaya kamu. Rubah awan salju agak mahir dalam teknik gerakan sehingga tidak mengherankan bahwa ia dapat melarikan diri dari alat ajaib tas kulit. Saya awalnya berpikir untuk memberikan peringatan kepada saudara Kui, tetapi pada saat itu saya merasa itu agak tidak pantas dan tetap diam. Adapun bagian saya dari batu roh, mari kita jatuhkan saja. Tidak apa-apa jika kamu mengembalikan batu roh yang kamu pinjam. Dengan itu saya tidak merasa rugi. Ketika Kui Huan mendengar bahwa dia tidak perlu memberikan batu roh, dia sangat senang dan menepukkan kedua tangannya sambil berkata, saya tahu bahwa saudara Junior Han adalah orang yang murah hati. Meskipun itu adalah kesalahan kami benar-benar tidak memiliki batu roh untuk mengimbangimu. Dan dengan kekayaan Junior, dia seharusnya tidak terlalu mempermasalahkan jumlah yang begitu kecil. Aku, Kui Huan, akan selalu menganggapmu sebagai teman. Ketika saudara senior Wang mendengar Han Li, dia mengungkapkan beberapa keraguan. Sesaat kemudian, dia tak berdaya tersenyum dan berkata, atas nama Junior,
saya menerima kemurahan hati Junior Han meskipun tampilan memalukan kami. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang, jangan ragu untuk menemukan kami. Selama itu mungkin, aku tidak akan menolakmu. Kakak senior Wang merasa bahwa meskipun kata-kata Han Li sopan, dia takut Han Li memiliki pemikiran yang berbeda. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memilih kata-katanya dengan hati-hati untuk meninggalkan kesan baik. Karena itu, dia kemudian secara khusus memperhatikan ekspresi Han Li. Namun, senior Wang dalam hati mengerutkan kening karena dia tidak bisa melihat emosi Han Li. Ketiganya mengobrol di luar taman, tetapi segera dua kultivator ki kondensasi lainnya tiba dengan batu roh yang mereka peroleh dari menjual kembali Huang Jing. Han Li menerima kantong batu roh dan dengan santai menyapu indera spiritualnya melaluinya sebelum dengan tenang menyimpannya. Setelah melihat Han Li menerima batu roh, kakak senior Wang tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ah, itu benar. Alat sihir junior agak mengesankan. Apakah Anda akan mengambil bagian dalam majelis percobaan pedang akhir tahun ini?" Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab dengan ekspresi aneh, "Majelis percobaan pedang. Apakah saudara junior Han tidak mengetahuinya?" Tidak hanya kakak senior Wang yang terkejut, tetapi tiga lainnya tampaknya juga. Han Li dalam hati bergumam dan dengan tenang menjawab, "Apakah aneh aku tidak mengetahuinya?" Kui Huan mengerjap dan tiba-tiba teringat sesuatu, "Tentu saja. Oh itu benar. Ini adalah tahun pertama junior di sekte dan dia tinggal di kebun obat selama ini. Masuk akal jika Anda tidak tahu tentang majelis percobaan pedang." Ketika yang lain mendengar ini, mereka saling melirik dan menganggukkan kepala. Senior Wang memasang ekspresi aneh dan berkata, "Kami sangat terkejut ketika kami mendengar bahwa Junior Han tidak tahu tentang majelis percobaan pedang. Bagaimanapun, ini akan segera dimulai dan semua murid dalam sekte membicarakannya, bahkan murid sekte luar. Mereka yang ingin membuktikan keberanian mereka menunggu dengan penuh harap." Pemuda pendek dan kekar itu melirik senior Wang dengan kekaguman dan berkata, "Dengan mengatakan itu, satu-satunya di kelompok kami yang berpartisipasi dalam kontes kekuatan adalah senior Wang. Namun, sangat disayangkan bahwa sementara kakak senior mungkin menang melawan murid sekte luar, dia pada akhirnya akan dikalahkan ketika menghadapi murid sekte dalam. Tetapi bahkan dengan ini, saudara senior masih harus menerima alat sihir kelas menengah sebagai hadiah." Ketika Han Li mendengar ini, dia memasang ekspresi penasaran dan berkata, "Oh, jadi ini adalah kontes superioritas dalam sekte. Tampaknya itu sangat tidak biasa. Bisakah senior menjelaskan beberapa detailnya?" Kakak senior Wang melirik Han Li dan perlahan berkata, "Tentu saja. Majelis percobaan pedang sebenarnya untuk memamerkan murid yang baru bergabung. Terlepas dari identitas seseorang, selama mereka adalah murid yang baru diterima yang belum berusia di atas 30 tahun, seseorang dapat berpartisipasi. Adapun Anda, saudara junior Han, Anda masih tampak berusia pertengahan 20-an dan Anda baru saja memasuki sekte. Anda kebetulan memenuhi persyaratan." Han Li mengusap dagunya dan perlahan berkata, "Begitukah? Sepertinya tidak banyak murid yang bisa mengikuti kontes ini." Kata-kata junior agak benar, tetapi majelis percobaan pedang sebenarnya banyak berkaitan dengan pohon suci yang diawasi oleh 3 sekte. Pohon suci. Ketika Han Li mendengar ini, dia tercengang dan menyadari bahwa mereka sedang membicarakan tentang pohon sumur arwah Gunung Dreamcloud. Ekspresi awalnya ceroboh dengan cepat diganti dengan yang serius. Han Li dengan serius bertanya, "Apa hubungan majelis percobaan pedang dengan pohon suci?" Majelis percobaan pedang berlangsung beberapa hari sebelum pohon suci mulai menumpahkan anggur nektar. 3 sekte menggunakan kompetisi ini untuk memutuskan siapa yang menerima setengah dari anggur nektar yang ditumpahkan, meninggalkan setengah sisanya untuk dibagi antara 2 sekte lainnya. Meskipun pertemuan ini hanya dapat diikuti oleh murid-murid baru yang masih muda,
pertemuan ini dipandang sangat penting di antara ketiga sekte. Jika seseorang mencapai jasa besar dalam pertemuan, ia akan menarik perhatian para tetua sekte dan memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Kakak senior Wang menghela nafas dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan sungguh-sungguh, tentu saja, di samping manfaat itu, seseorang juga sangat dihargai pada akhirnya untuk beberapa murid lain yang dapat mereka tekan. Tidak hanya banyak murid yang dihadiahi dengan alat sihir kelas atas di masa lalu, ada juga beberapa murid yang dihadiahi dengan pil tempering roh. Meskipun pil obat ini tidak terlalu berguna untuk murid kelas rendah, ada banyak ahli formasi inti yang lebih dari bersedia untuk menukarnya dengan setidaknya 4 alat sihir kelas atas. Namun, majelis ini hampir selalu didominasi oleh sekte pedang kuno, meninggalkan sekte kami dan sekte 100 kemungkinan untuk mengambil tempat kedua dan ketiga. Namun, ini tidak mengejutkan. Dengan alat dan teknik sihir mereka yang tajam. Kata-kata terakhir senior Wang tampaknya penuh dengan kekaguman. Han Li mengerutkan kening dan bertanya, dengan murid kelas rendah, maksudmu murid Ki Kondensasi dan Yayasan Pendirian akan berpartisipasi? Senior Wang mengangguk, itu benar. Majelis percobaan pedang tidak membedakan antara kultivator kondensasi Ki dan kultivator pendirian yayasan. Mereka semua disatukan dalam kompetisi. Han Li berkata dengan nada ragu, kalau begitu, bukankah itu tidak adil bagi para pembudidaya Ki kondensasi? Saudara senior Wang sedikit tersenyum dan berbicara dengan nada yang dalam, majelis percobaan pedang pada awalnya dimaksudkan untuk membandingkan kultivasi murid pendirian yayasan antar sekte, kultivator Ki kondensasi hanya sekunder. Namun, untuk mendorong antusiasme di antara murid kelas rendah, mereka tidak membatasi murid sekte luar untuk berpartisipasi. Meskipun kultivator Ki kondensasi tidak pernah mampu merebut tempat pertama, tetapi ada yang mampu mengalahkan kultivator pendirian yayasan dan masuk ke 10 besar. Pembudidaya Ki kondensasi masuk ke 10 besar. Mungkinkah alat sihir mereka sangat kuat? Kui Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, hehe, saudara junior benar-benar pintar. Dia sudah tahu inti masalahnya tanpa diberitahu. Para senior formasi inti dari sekte semuanya memiliki keturunan mereka sendiri dan kadang-kadang memberi mereka beberapa alat sihir yang sangat kuat. Sehingga mereka dapat memperoleh peringkat tinggi. Karena itu, tidak mengherankan bahwa para murid Ki kondensasi ini akan mampu mengatasi seorang kultivator pendirian yayasan dengan alat ajaib. Dengan mengatakan itu, keraguan di wajah Han Li semakin dalam. Setelah beberapa saat berpikir, dia berkata, dari apa yang kamu katakan, seharusnya ada lebih banyak hadiah dari itu untuk peringkat teratas. Tidak mungkin kontes hanya untuk alat sihir. Senior Wang perlahan berkata, bahkan jika junior tidak menanyakan, saya akan tetap mengatakannya, hadiah paling menarik dari majelis percobaan pedang adalah kesempatan untuk membersihkan mata seseorang dalam air roh, jika seseorang masuk dalam 10 besar. Dikatakan bahwa tetesan pertama yang ditumpahkan dari pohon suci sangat berharga dan dapat dibuat menjadi air roh cerah yang legendaris. Meskipun kultivasi seseorang tidak akan meningkat dari penggunaan air, itu memberikan kemampuan luar biasa untuk menembus kabut dan batu. Inilah alasan mengapa ada begitu banyak yang berusaha sekuat tenaga untuk masuk 10 besar. Jika hanya ada beberapa alat sihir kelas atas sebagai hadiah, akan ada sedikit daya tarik bagi para murid tetua sekte dari klan besar. Lagi pula, sementara pil tempering roh adalah hadiah yang berharga. Han Li mengangkat alisnya dan bergumam, air roh cerah. Nama air roh ini adalah sesuatu yang Han Li lihat di banyak catatan. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa 3 sekte Gunung Dreamcloud benar-benar mampu memperbaikinya. Itu membuatnya merasa tergoda. Kui Huan menambahkan, belum lagi tetesan pertama dari pohon suci, tetapi bahkan bahan lain yang digunakan untuk membuat air roh cerah semuanya sangat langka.
Dikatakan bahwa ia menggunakan beberapa jenis obat roh 1000 tahun. Jika bukan karena air roh cerah hanya efektif pada kultivator pendirian yayasan dan kondensiki, para senior sekte akan enggan menjadikan sebagai hadiah. Dengan ini, Han Li telah memperoleh pemahaman kasar tentang majelis percobaan pedang. Begitu dia memperoleh beberapa detail yang lebih baik, dia berencana untuk berpartisipasi. Lagi pula, karena masalah ini melibatkan pil tempering roh dan air roh cerah, Han Li tidak mungkin melewatkan kesempatan ini. Setelah itu, keempatnya mengobrol lebih banyak tentang majelis percobaan pedang dengan Han Li sebelum pergi. Han Li menyaksikan mereka menggunakan alat sihir terbang mereka sampai menjadi bintik hitam di langit. Dia kemudian berdiri di tempat dan mulai merenung dengan ekspresi serius. Suara lembut rubah putih tiba-tiba berbicara, Apakah saudara Han tergoda? Apakah Anda memperhatikan pil tempering roh atau air roh cerah? Han Li mengangkat kepalanya dan menjawab, jangan bilang aku tidak bisa mengejar keduanya. Dia menggoyangkan lengan bajunya dan membuat rubah melompat keluar. Rubah putih dengan cepat mendapatkan kembali ukuran aslinya dan mengangkat kepalanya. Itu tertawa kecil, rekan Taois Han benar-benar serakah. Namun, ini juga baik. Terlepas dari apakah itu pil roh tempering atau air roh cerah, mereka akan terbukti lebih praktis. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit untuk diperoleh. Saya sangat sadar. Untuk saat ini, kembalilah bersamaku ke kediaman gua. Saya akan menangani masalah Anda terlebih dahulu dan memikirkan majelis pengadilan pedang untuk nanti. Han Li berkata dengan suara cemberut. Dia kemudian berbalik dan menuju ke kediaman guanya. Mata rubah putih menunjukkan antisipasi, dan mengikutinya. Begitu Han Li memasuki kediaman gua, dia segera mulai mentransfer roh artefak ke pedang penghangat awan bambu miliknya. Han Li sedikit bersemangat pada prospek harta sihirnya tumbuh dalam kekuatan dengan tambahan roh artefak. Awalnya, ada peluang yang sangat kecil untuk harta sihir untuk menerima roh artefak karena jiwa binatang iblis akan melakukan yang terbaik untuk melawan. Tapi dengan Silver Moon mengambil inisiatif untuk memasuki harta sihir Han Li, tidak akan ada banyak masalah. Dia juga berasumsi bahwa memindahkan jiwa utama Silver Moon dari tongkat giok akan terbukti menjadi tugas yang merepotkan. Namun, dia tampaknya cukup percaya diri dan yakin, menyatakan bahwa dia bisa menangani persiapannya sendiri. Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa sedikit kurang tegang dan menggambar formasi mantra aneh di ruangan yang tenang sesuai dengan instruksi rubah putih. Dia kemudian menempatkan tongkat giok dan rubah putih ke dalam formasi sebelum pergi. Ruangan yang sunyi itu berada di bawah pengaruh pembatasan kedap suara. Jika ada suara yang dihasilkan dari pemisahan Silver Moon dari tongkat giok, Han Li akan benar-benar bodoh, juga tidak berencana untuk mencongkel. Dia tahu dia tidak punya peran dalam menggerakkan jiwanya. Han Li tidak tinggal diam setelah itu. Dia berjalan ke ruangan lain yang tenang dan memulai persiapan untuk menerima roh artefak ke dalam harta sihirnya. Setengah hari kemudian, Han Li telah menyelesaikan persiapannya dan menuju kamar Silver Moon, merasa bahwa sudah waktunya untuk memulai. Tapi begitu dia memasuki kamarnya, ekspresi Han Li bergerak. Tongkat giok dan rubah putih duduk di dalam formasi mantra ruangan seperti yang dia harapkan, tetapi pancaran tongkat giok telah sangat redup dan bulu rubah putih telah tumbuh menjadi lembab dan berantakan. Mata rubah juga dipenuhi dengan kelelahan. Ketika Silver Moon melihat bahwa Han Li telah masuk, dia tidak bergerak atau berbicara seolah-olah dia kekurangan energi untuk keduanya. Ekspresi Han Li santai dan dia dengan lembut bertanya, bagaimana hasilnya? Apakah itu sukses? Silver Moon dengan keras berkata, meskipun itu cukup menyakitkan bisa membunuhku, aku bisa bertahan. Sepertinya persiapan di pihak Anda sudah selesai. Karena saya tidak memiliki artefak inang, saya tidak bisa tinggal di tubuh rubah putih lebih lama lagi. Saya harus segera bergabung dengan harta ajaib Anda,
jika tidak jiwa saya akan tersebar. Han Li mengangguk dan mengambil rubah putih tanpa ragu-ragu. Dia kemudian membawanya ke kamar lain. Begitu Han Li masuk, dia menyegel ruangan dan keheningan sekali lagi. 3 hari kemudian, jimat transmisi suara terbakar di luar batasan kebun obat dan memasuki kabut, dengan cepat menghilang dari pandangan. 2 jam kemudian, kabut melintas dengan cahaya biru untuk mengungkapkan Han Li. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan menggosok dagunya sebelum melepaskan alat sihir pedang terbang dan langsung menuju ke Gunung Dayspring. Suara halus Silver Moon tiba-tiba muncul di kepala Han Li. Kakak Han, dari pesan itu sepertinya ada pertemuan murid dari Gunung Dayspring. Mungkinkah itu terkait dengan majelis percobaan pedang? Han Li dengan tenang menjawab dengan perasaan spiritualnya, saya tidak yakin. Tapi karena bahkan seseorang yang jauh dariku menerima panggilan dari penguasa gunung, bahkan jika itu tidak terkait dengan majelis percobaan pedang, masalah ini pasti penting. Silver Moon dengan lembut mengingatkan, meskipun akan sangat mudah bagi saudara Han untuk menempati posisi pertama dalam kompetisi bahkan jika dia tidak mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya, itu pasti akan menarik banyak perhatian, bahkan mungkin dari para pembudidaya Nas Chen Sol dari 3 sekte. Jika itu terjadi, kemungkinan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Han Li tanpa ekspresi menjawab, saya sepenuhnya sadar. Kapan saya mengatakan bahwa saya pasti akan berpartisipasi dalam majelis? Dan bahkan jika saya berpartisipasi, tidak mungkin saya akan menempati posisi pertama. Saya tidak akan melakukan apapun untuk menarik terlalu banyak perhatian sebelum saya menyingkat Nas Chen Sol. Silver Moon terkekeh, sepertinya aku sudah bicara terlalu banyak. Dengan pengalaman yang kaya dari saudara Han dengan kesulitan, tentu saja tidak perlu bagi saya untuk mengingatkan Anda tentang masalah sepele seperti ini. Meskipun ini hanya suaranya, itu mengandung pesona yang kuat. Ketika Han Li merasakan ini, dia hanya bisa menghela nafas. Meskipun Silver Moon menyebut dirinya serigala, dia merasa bahwa dia lebih mirip rubah, karena daya pikatnya yang anggun. Lebih jauh lagi, sepertinya dia tahu bahwa setelah menjadi roh artefaknya, Han Li tidak akan melakukan apapun padanya. Meskipun beruntung Silver Moon dengan sepenuh hati berkultivasi sambil memiliki bentuk rubah, begitu dia memiliki pedang terbang Han Li sebagai roh artefak, dia tanpa henti berbicara dengannya. Tampaknya tongkat giok adalah tempat yang cukup sepi dan dia sekarang melampiaskan. Ini menyebabkan sakit kepala bagi Han Li. Untungnya, dia selalu menemukan suaranya lembut dan menyenangkan di telinga. Bahkan ada kemungkinan temperamennya secara bertahap akan menjadi lebih lembut seiring berjalannya waktu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.